Yuk. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Nani. Oke Bu Nani, hari ini Bu Nani akan melakukan coaching ya dengan Pak Dani ya. Betul, Bu. Oke, Pak Dani sebagai coach dan Ibu sebagai coachnya. Ya. Oke Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Oke, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai dan saya amati dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee dapat merespon pertanyaan dari coachnya. Oke ya Bu. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, yang akan saya kembangkan potensi pada kali ini yaitu untuk mendengarkan aktif Bu, dan kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin itu. Oke, ya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan kali ini? Kompetensi yang spesifik mungkin yang akan dikembangkan yaitu mungkin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot. Oke, pertanyaan Bu ya. Nah, dari kompetensi yang tadi, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching ini bisa untuk menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya, kemudian bagaimana menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke Bu Nani, demikian pertanyaan-pertanyaan pra-observasi hari ini ya. Nah, sekarang selanjutnya silakan Bu Nani melakukan coaching dengan Pak Dani. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Ibu Nani. Ini saya dengar nih Pak Dani ini mau cerita sesuatu kepada saya. Nah, kebetulan saya sehari ini ada waktu, barangkali Pak Dani bisa mengungkapkan apa yang akan diceritakan kepada saya. Iya, kemarin waktu kita membahas topik kedua itu saya kan sedikit ngobrol ya, cuman karena waktu terbatas jadi tidak tuntas. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu nih kepada Ibu terkait dengan masalah yang saya hadapi. Jadi gini Bu, kepala sekolah itu kan baru, dia cukup progresif untuk mengembangkan kemampuan, skill maupun pengetahuan dan wawasan guru-guru. Saya diminta oleh beliau karena beliau tahu kalau saya tunggu sedang mengikuti CGP, dia ingin agar saya membuat komunitas belajar di sekolah, dan bahkan beliau siap untuk membuat SK-nya. Cuman kan yang namanya membuat komunitas belajar itu perlu ada kebersamaan dengan guru-guru, ada kegelisahan bareng-bareng bahwa sekolah kita ini punya masalah di sini dan itu perlu dituntaskan agar sekolah semakin maju. Karena dari yang saya amati dan pas sekolah amati juga, memang rapat pendidikan sekolah saya itu di literasi dan numerasi itu masih merah. Meskipun ada peningkatan sedikit tapi masih merah, dan itu tentu perlu perbaikan. Nah, masalahnya memang ada guru yang sejauh ini sih memang agak belum berubah mindsetnya, dan kalau ada kegiatan-kegiatan semacam house training atau kegiatan tempatnya itu memang ada males gitu. Tadi pada sebelum pertanyaannya, kira-kira tujuan dari kita coaching ini kali ini apa yang pada diharapkan dari percakapan kita kali ini? Saya sih ingin kolaborasi dengan Ibu, mudah-mudahan aja dengan saya ngobrol, saya tuh bisa menemukan solusi terbaik dari dalam diri saya sendiri gitu, supaya guru-guru terutama yang nanti selama ini memang kurang responsif terhadap kegiatan pelatihan itu mau bareng-bareng gitu. Untuk langkah awal apa saja yang sudah Pak Dani lakukan? Nah, saya itu diminta kepala sekolah untuk membuat komunitas belajar, lalu akan diresmikan. Rencana memang di awal bulan ini. Dan untungnya ketika beliau datang ke sekolah itu, beliau langsung meminta ke saya, coba tolong Pak Dani
petakan tentang rapor pendidikan, dan ketika itu memang guru-guru hadir, tapi dua orang ini dia pulang lebih awal gitu. Jadi dia tidak tahu menahu tentang rapor sekolah, ada yang merah, mana yang perlu diperbaiki. Terlebih kan dalam perencanaan berbasis data dengan adanya PMM kita jadi tahu rekomendasi perbaikan itu di mana. Nah, kalau ada guru yang hadir, mereka tahu bermasalah, tapi yang tidak hadir ini kan juga harus sama-sama gitu. Nah, sejauh ini kira-kira sudah berapa presentasi guru yang sudah mau belajar ini? Dari 7 guru memang 2 ini yang menurut saya, bukan cuma menurut saya sih, menurut guru yang lain juga sedikit bermasalah. Memang yang pertama masalahnya dia itu punya penyakit bipolar. Iya, jadi kalau sudah kambuh itu dia tuh tidak mengajar itu bisa sampai 2 minggu sampai sebulan, karena itu tadi dia merasa lemas, pusing banget, nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Yang kedua dia mau pensiun, jadi kadang-kadang gimana ya, gua mau pensiun ini. Sudah tua. Iya, padahal kan yang namanya kita sebagai guru di sekolah nggak boleh seperti itu Bu ya. Itu gimana tuh Bu tuh kira-kira cara saya itu gimana ya yang harus dilakukan agar kita bisa bareng-bareng, walaupun mungkin tidak setiap saat, karena kegiatan komunitas belajar ini rencananya nih yang sudah saya petakan materinya itu kata Bu Kepala Sekolah cukup sebulan 2 kali saja katanya, jangan seminggu 1 dulu, yang penting dibiasakan dulu. Dari paparan tadi, nah kira-kira rencana aksi Padani atau tindakan Padani untuk kedepannya itu seperti apa? Rencana ke depan itu ketika di awal pertemuan membedah rapor pendidikan, saya sudah ngobrol dengan guru yang hadir. Kita akan melakukan kegiatan in-house training, terutama akan bareng-bareng mengerjakan PMM supaya nanti apa yang direkomendasikan dalam rapor pendidikan itu bisa memperbaiki, karena kan literasi numerasi menjadi merah itu bukan hanya pekerjaan siswa, tapi arahnya itu ke pendidiknya, ke gurunya. Di sini loh perlu perbaikan, ini loh inspirasinya gitu Bu. Iya, berarti sudah bagus ya Pak Dani ya untuk rencana Padani tersebut. Nah, kira-kira untuk rencana tersebut kapan nih Pak Dani akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, untuk SK akan segera dipercepat sama kepala sekolah untuk dibuatkan, dan untuk mapping kebutuhan pembelajaran guru-guru dalam komunitas belajar itu juga sudah saya petakan materi dan penjadwalan waktunya. Tinggal mensinkronkan dengan guru-guru mereka bagaimana jam berapa siapnya, dan juga itu tadi agar mereka tuh segera, terutama yang 2 tadi, ada perubahan dari sikap, mindset dan paradigma berpikir bahwa kemajuan sekolah itu perlu dilakukan oleh bersama-sama, bukan cuma 1-2 orang saja. Sambutan guru yang lain cukup bagus. Bagus pada ini ya. Nah, dari paparan tadi untuk komitmen Pak Dani ke depannya itu seperti apa? Komitmen saya yang jelas selalu siap untuk sharing dengan guru-guru, karena kan mereka juga tahu saya itu CGP, dan mereka selalu menganggap bahwa CGP itu punya pengetahuan lebih dalam beberapa hal yang mereka tidak miliki. Nah, makanya mereka mempercayakan termasuk kepala sekolah agar saya menjadi ya tutor mereka atau narasumber di sekolah sendiri, agar lebih besar kebermanfaatannya. Ilmu bukan cuma saya yang tahu gitu. Saya komitmen di itu ya. Jadi tidak perlu pikirin bayaran dan segala macam. Yang penting mau belajar bareng-bareng, ayo gitu. Ya. Mudah-mudahan komitmen Pak Dani itu bisa dilaksanakan ya. Kemudian dari paparan tadi apa yang sudah Pak Dani ucapkan itu dan tadi sudah dipaparkan bisa bermanfaat untuk kita semua juga. Nah, itu. Bagaimana sekarang perasaan Pak Dani setelah mengeluarkan paparan tadi? Ya, saya lega ya karena ada teman curhat yang bisa mendengarkan dan membantu saya mengeluarkan bagaimana saya memberikan solusi untuk permasalahan ini. Dan ini tentu kedepannya saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Sekolah membuat komunitas belajar dan guru semuanya aktif itu betul-betul akan terwujud. Alhamdulillah, amin Pak Dani ya. Banyak proses coaching kita kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua juga ya. Saya akhiri untuk coaching kita kali ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Dani lega
segala unek-unek yang sudah dikeluarkan tadi. Oke Bu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya proses coachingnya Bu Nani. Oke, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita, kemudian sudah menanyakan tujuannya juga di sini, kemudian identifikasi rencana, ada kemudian tanggung jawab juga yang sesuai dengan alur cerita ya. Kemudian untuk bisa menceritakan permasalahan dan menemukan bagaimana solusi-solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Bu Nani dan juga Pak Dani sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Nani sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Nani bisa sehingga Pak Dani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan mungkin saya lebih memahami lagi cerita ya Bu ya. Nah, kemudian saya akan menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, supaya si coaching ini terpuaskan. Oke, ya. Nah, itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan observasi kita hari ini bisa bermanfaat. Kegiatan kali ini saya tutup ya Pak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.